Halo teman-teman, kembali lagi di Mata Channel. Oke, seperti biasa, kita akan bahas alur film lagi nih guys. Tanpa lama-lama kita langsung saja ke alur filmnya setelah intro guys. Film inspiratif ini dimulai dengan mempersiapkan 4 wanita cantik dan seksi. Kemudian kita diperlihatkan juga 4 wanita yang sudah tua dan berpengalaman. Keempat wanita ini adalah para mantan pemain film dewasa, yang kala itu, keempat wanita ini sedang bertaruh sesuatu mengenai pemilihan wanita terbaik di Filipina, yang ternyata akan dijadikan pengganti mereka sebagai pemain film aplikasi dewasa. Diceritakan, keempat wanita superstar ini akan turun tahta dan berencana untuk mencari pengganti mereka di kemudian hari. Tak lama kemudian, datanglah beberapa wanita yang glowing-glowing, yang siap menggantikan posisi dari mereka berempat. Sebagai tahap awal, calon audien harus menjalankan pemangkasan di lumpur untuk memperkuat ketahanan goyangan mereka. Ang papasukin ninyo ay isang langit na araw-araw ay may batuhan ng puti. Kaya huwag kang magpapabraso. Huwag kayo patatalo, huwag kayo manghihina. Matira, matibay! Tak berselang lama, seorang wanita yang tersohor bernama Lara Morena, bersama 4 wanita yang tak kalah seksinya dan akan mengguncangkan dunia persilatan. Nah, wanita berparas cantik, mulus, inilah calon-calon pengganti mereka. Untuk para wanita di awal film tadi, dipersilahkan untuk pulang, karena tidak memenuhi syarat, atau tidak masuk kategori mereka. Singkat cerita, Lara Morena lalu memperkenalkan pada gadis itu, mereka dikenal mempunyai goyangan yang terbaik di Filipina di kala itu. Selain itu, mereka juga memiliki ketenaran di sosial media. Tentu saja hal ini menjadi pertimbangan besar guna mendongkrak popularitas dunia perfilman seks di Filipina. Di sini keempat senior menceritakan bahwasanya perkembangan dunia film di Filipina sudah mulai memudar. Mereka takut bisnis film mereka akan tersingkirkan oleh negara lainnya. Karena sebab itulah, mereka berasumsi ingin mencari pengganti mereka agar film-film di Filipina bisa berkembang menjadi lebih baik. Di sana Lara Morena mencoba menenangkan keempat superstar itu, karena saat ini, mereka telah menemukan wanita yang tepat untuk menanyakan sepak terjang mereka di dunia persilatan. Yang pertama, bernama Bunga, berbaju kuning dengan tinggi 180 cm, dengan rambut panjang lurus, dan memiliki 1,2 juta follower di Instagram. Selanjutnya bernama Rina, berbaju biru dengan tinggi 182 cm, rambut lurus terurai, bodi boleh diadu. Wanita kulit putih ini memiliki 1,4 juta follower di TikTok. Yang ketiga bernama Encum, berbaju merah, tinggi 165 cm, rambut pendek bodi mulus, kulit sawo matang, memiliki follower sebanyak 1 juta orang di Facebook. Dan yang terakhir bernama Odah, berbaju hijau, dengan tinggi 170 cm, rambut berkilau, bodi jangan diragukan lagi, kulit putih dan memiliki 2 juta follower di Twitter. Dan, mari kita sama-sama sambut inilah mereka, keempat calon pemain film bercocok tanam. Setelah memperkenalkan mereka, yang akan menggoncangkan si Joni di dunia pengecrotan, salah satu dari senior, mengucapkan terima kasih kepada Lara Morena. Karena telah mempertemukan mereka, semoga Lara Morena pulang dengan selamat sampai tujuan. Lanjut cerita, keempat senior melakukan pijit-memijit, guna merilekskan tubuh mereka, agar tetap kencang, dan juga menjaga imun di dalam tubuh mereka. Di sana mereka pun bercengkerama mengenai keempat calon penerus mereka. Sembari berdiskusi, mereka pun memperkenalkan sebuah buku
yang nantinya adalah sebagai pedoman dasar untuk mereka. Lanjut cerita, esok harinya, sebelum prosesnya dimulai, mereka berempat diminta untuk mengucapkan janji suci, untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, beserta tidak pernah merendahkan satu sama lainnya. Mereka berjanji akan selalu bersama, dan saling bahu-membahu dalam dunia pengecrotan. Sebagai tahap awalan, para senior lalu mengecek kebersihan gua mereka, dengan cara memangkas rumput yang gondrong di antara goa-goa keramat itu. Terlihat, kebersamaan dan keceriaan mereka pun mulai terjalin, seiring berjalannya sang waktu. Selanjutnya mereka tidak lupa diajarkan, bagaimana cara melakukan atraksi sirkus, ketika mereka bermain nanti. Dijelaskan bahwa mereka harus melakukannya dengan penuh perasaan, jika tidak diikuti dengan perasaan, tentu saja para customer tidak akan mendapatkan kepuasan, dan kenikmatan yang mereka inginkan. Tak sampai di situ, mereka juga diberikan pengetahuan, mengenai barang dua spiritual yang sangat keramat, yang nantinya akan sangat berguna untuk melancarkan aksi mereka. Di sini mereka pun diminta, untuk mencoba alat itu, satu persatu. Pada malam harinya, mereka pun harus melakukan sisi teknik, yang tidak kalah pentingnya, yaitu belajar sebuah tarian, tentu saja dengan sebuah tarian, dapat dengan mudah membangunkan si Johnny bin Peler. Dan akhirnya, pelajaran yang mereka pelajari pun, sukses membuat para senior menjadi terpesona, saat melihat goyangan semar mesem pinggul mereka, dengan tradisi mereka masing-masing. Dari sini, para senior pun semakin yakin, bahwa keempat calon ini memang yang terbaik dari yang terburuk, walaupun banyak perselisihan di antara mereka, namun tetap memegang teguh janji suci, yang dulu pernah mereka ucapkan. Yaitu selalu mendukung, dan tidak pernah menjatuhkan satu sama lainnya. Ditemani hidangan yang sangat mewah seorang ratu, mereka pun berbagi pengalaman, dan cerita pada saat dulu kala, saat menjadi primadona di Filipina. Lanjut cerita, suatu hari para calon penerus film pun datang menggunakan kostum seorang shinobi. Dalam tantangan ini, mereka akan dipertemukan dengan pria perkasa. Yang pertama adalah seorang pria dari Mumbai bernama Bombak. Berumur 22 tahun, dengan ular kobra yang bengkok, dan siap dengan berbagai gaya. Kilala ang India sa Kama Sutra, mga pamosong sexual positions. Selanjutnya, seorang pria berasal dari Afrika, bernama Abekre, berumur 23 tahun, memiliki ular diameter 4,2 cm. Nandito siya para magbigay ng flavor sa ating interracial. Dan selanjutnya, seorang pria bernama Isa dan berumur 24 tahun, ia pemain top film yang sama di Filipina, dengan ketahanan durasi 60 menit, dengan kecepatannya membuat para wanita kelelahan. Sa recent studies na tayo ay may pinakamatagal at marami. Dan yang terakhir, seorang pria bernama Pak Bojung, yang berasal dari Korea Selatan, berumur 23 tahun, walaupun memiliki ular sanca berukuran kecil, namun mampu membuat para wanita merem melek seharian. Tak menunggu waktu lama, mereka pun dipersilahkan untuk melihat ukuran ular-ular yang berbisa, yang berwarna coklat itu. Dari hasil pemantauan secara signifikan, terlihat ular kobra dari Mumbai lah, yang lebih unggul dari jenis ular-ular yang lainnya, dengan berukuran 7 cm. Setelah menjalani seleksi yang sangat ketat, dan cukup menguras tenaga, mereka semua, lalu dijamu makanan 4 sehat 5 sempurna, agar nanti malamnya, mereka dapat menjalani pembuatan film yang sesungguhnya. Di sana para senior film menjelaskan, bahwasanya, mereka harus melakukannya dengan penuh semangat yang membara, dibarengi dengan nafas yang memburu, diiringi dengan keringat yang bercucuran. Terlihat pada malam harinya, para senior pun mulai mempersiapkan, properti sampai penataan cahaya, agar dapat menghasilkan suatu video yang maksimal, tentu saja dengan harapan, nantinya dapat mendobrak dunia film mereka ke mancanegara. Lights, sound, camera,
Setelah menjalankan akting menguras tenaga dan emosi, mereka pun disuguhkan makanan berupa kacang ijo, dan juga susu kedelai agar stamina dan energi kembali pulih seperti sedia kala. Terlihat bagaimana senyum di antara mereka, begitu sumringah, karena hasil dari pembuatan film yang cukup memuaskan. Tanpa diduga, dari hasil pembuatan film itu, ternyata, telah terekspor ke seluruh surat kabar, dan juga sosial media. Tentu saja, dari meningkatnya power mereka, akan dibarengi dengan pundi-pundi rupiah yang semakin melimpah. Tak sampai di situ, para junior pemain film itu, juga mendapatkan job sebagai foto model majalah kesukaan kita semua. Yang paling sangat mengejutkan, akun sosial media mereka, kini mendapatkan follower meningkat secara pesat, singkat, dan juga akurat. Singkat cerita, mereka melakukan syukuran, atas keberhasilan kerja keras mereka selama ini. Namun siapa sangka, dari sinilah titik balik sebuah keretakan dan kepercayaan para senior kepada mereka. Hal ini disebabkan, karena terkuaknya, bahwa para calon wisuda muda ini ternyata, dulunya adalah seorang, yang menjalankan pekerjaan kriminal. Tentu saja hal ini, mengakibatkan para senior menjadi kecewa, dari ketidakjujuran mereka. Para senior berasumsi, dari pekerjaan dulu pernah mereka lakoni, akan berimbas dengan hancurnya nama baik mereka, di kancah mancanegara. Namun Bunga, Rina, dan juga dua lainnya, mencoba untuk menjelaskan, bahwa selama ini yang mereka lakukan, berdasarkan atas kata hati mereka masing-masing, dan juga mereka sangat mengidolakan para senior-senior film yang mereka kerjakan kali ini. Mali po siguro yung pagkakakilala namin sa inyo. Ako po, tapos na! Mendengar pernyataan mereka, para senior pun jadi kepikiran hingga larut malam, dan mencoba untuk menerima sebuah kenyataan, dengan lapang dada. Pada esok harinya, para senior film, melakukan pertemuan, untuk menyatakan hal yang sesungguhnya, tentu saja, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka dan juga publik. Di sana para senior pun menceritakan, semua kebenaran yang ada. Dan meminta agar media, untuk menerima mereka apa adanya. Para senior pun menceritakan bahwa dulu kala, saat pertama kali menjadi aktris film, dianggap sebelah mata oleh semua orang. Namun terbentuk sebuah mental, dan juga kepercayaan diri mereka yang kini kian tumbuh, seiring berjalannya waktu. Di saat itu juga para senior juga minta maaf atas ucapan mereka kemarin malam. Mereka berharap Bunga, juga yang lainnya, mau menerima permohonan maaf ini, dan kembali bersama-sama menjalani proses, untuk menjadi artis terbaik di seluruh dunia. Dan ternyata, ucapan maaf para senior itu didengarlah oleh Bunga, dan yang lainnya. Pada detik ini mereka pun bersepakat, untuk menerima kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Lalu mereka semua, melakukan ritual sumpah sakral, sebagai artis film pengecrotan guys. Dan film pun berakhir begitu saja. Semoga kalian suka dengan alur film kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Makasalanan at putik. Inis.